Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, baik yang di tempat kerja maupun di rumah, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama berdoa. Insya Allah doa-doa yang kita panjatkan ini akan dikabulkan, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita siapkan diri kita, pola pikir kita, seluruh anggota tubuh kita untuk betul-betul kita siap sukses. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yuhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada bulan suci Ramadan ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati, kalau kita cermati perintah puasa, ya, saya ingin menyampaikan, saya ingin mengamati bagaimana perintah puasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu, yaitu kita sudah sering kali disampaikan, mungkin di masjid, di musola, di mana-mana banyak, dan kita juga sering sampaikan, yaitu Quran 183 itu tentang perintah puasa, yaitu wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Kemudian di 184-nya tentang ketentuan, yaitu ketentuan-ketentuan berpuasa. Dan ada keringanan-keringanan bagi mereka yang berhambatan atau memiliki keterbatasan. Contohnya mereka dalam perjalanan, mereka sakit itu 184 atau rukshoh ya. Ada keringanan itu 184 yaitu beberapa hari tertentu maka barang siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain dan bagi orang yang berat menjalankannya ia wajib membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka itu lebih baik baginya dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengerti. Itu 184. Yang 183-nya perintah, 184-nya ketentuan, keringanan. Kemudian 185-nya yaitu berbicara tentang kemuliaan. Kemuliaan bulan Ramadan. Kenapa mulia? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan keberkahan-keberkahan. Ya sudah kita sering sampaikan 185-nya. Nah, yang menarik, Pak sekalian, 186 ini yaitu tidak berbicara tentang Ramadan sama sekali. Yang 186 tidak berbicara Ramadan. Padahal 187-nya kembali lagi berbicara tentang Ramadan. 187-nya masih berbicara tentang Ramadan, yaitu karena keterkaitan dengan syariat yang lama. Ibadah puasa yang lama yang waktu itu berbuka, kemarin sudah kami sampaikan, yaitu dengan syariat lama, berbuka waktu maghrib, dan batasnya sampai isya, setelah isya harus berpuasa lagi. Dan jarak antara maghrib dan isya tadi jika telah tidur, maka sudah tidak boleh makan lagi. Atas riwayat yaitu Qais bin Ibnu Sirmah itu yang berpuasa, itu kondisinya tidak ada makanan, karena siangnya kecapean, akhirnya nunggu istrinya datang untuk membawa makan karena tidak ada, akhirnya kecapean, akhirnya ketiduran, karena ketiduran akhirnya tidak berbuka sampai besok, dan akhirnya semaput ya bahasanya, pingsan atau semaput. Dan karena asbabul nuzul itu akhirnya turunlah ayat keringanan puasa, yaitu 187-nya itu dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri mereka. Akhirnya ketentuan yang puasa hingga saat ini. Gara-gara itu asbabun nuzul sahabat itu ya mereka kita bisa syariat yang seperti ini. Kemarin sudah kami sampaikan yaitu itu ya. Ya, jadi batasnya tidak hanya sampai di isya, tapi kita bisa sampai di waktu seperti saat ini. Nanti yang ingin saya sampaikan yaitu yang 186-nya teman-teman sekalian. 186-nya tidak terkait dengan Ramadan. 186-nya yaitu apa? Intinya Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa ya, yang di situ ya. Yang maknanya dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku amat dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ya kan? Mereka beriman, memenuhi perintahku, itu ini masih kaitannya dengan Ramadan ini kan, perintahku dan memperoleh kebenaran. Itu teman-teman sekalian. Itu ya. Ini di 186-nya. Dan ini menurut tafsir Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram menyampaikan bahwa apabila engkau, wahai Nabi Muhammad ditanya oleh hamba-hambanya ya, tentang kedekatanku dan kesediaanku mengabulkan doa mereka, maka sesungguhnya aku ini dekat dengan mereka, mengetahui keadaan mereka, dan mendengar doa mereka. Jadi mereka tidak membutuhkan perantara dan tidak perlu suara yang keras. Aku mengabulkan doa apabila dia berdoa kepadaku dengan tulus ikhlas di dalam doanya. Maka hendaklah mereka tunduk dan patuh kepada perintah-perintahku serta mempertahankan iman mereka karena hal itu merupakan sarana yang paling ampuh bagi terkabulnya doa mereka. Mudah-mudahan dengan begitu mereka mau mengikuti jalan yang benar dalam semua urusan mereka, baik itu untuk
baik untuk urusan agama maupun dunia. Ini ya. Jadi di 186-nya diapit dengan perintah dan syariat tentang puasa. Di sini perintah Allah karena ini keberkahan Ramadan dan kemuliaan Ramadan. Di sini kita diperintahkan berdoa dan Allah itu sama amat dekat dan Allah pasti akan mengabulkan doa kita selama kita doanya dengan iman. Iman itu artinya betul-betul dia dalam hati. Imannya itu betul-betul tidak menduakan Allah, ya, tidak mendoakan Allah dan betul-betul bersih, hatinya yang bersih, ya, hatinya bersih. Itu teman-teman sekalian. Dan tidak perlu perantara dan di dalam berdoa tidak perlu suara yang keras. Tafsirnya demikian. Itu teman-teman sekalian ya. Maka menurut penjelasan juga di dalam kitab Duratun Nasihin, seyukianya bagi orang yang berakal mengetahui kehormatan ini bulan Ramadan yang memiliki kemuliaan, tentunya hatinya, ya, kita harus selalu menjaga hatinya, hati kita selalu bersih dari apa? Dari kedengkian, permusuhan, ya, karena hati yang bersih tadi, iman tadi, hati yang ikhlas, dan selain itu hendaklah tidak perlu takut, tidak perlu khawatir kepada Allah, ya, karena Allah pasti akan mengabulkan doa-doa hambanya. Dan Allah hanya akan menerima puasa bagi orang-orang yang bertakwa. Ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Dikisahkan dari Ali bin Abi Thalib, ini saya sampaikan dulu, penjelasan-penjelasannya dulu sebentar. Lalu barang siapa yang berdoa kepada Allah, pasti akan dikabulkan doa-doanya. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, pasti akan dikabulkan doa-doanya. Ini tentang keberkahan di bulan suci Ramadan, yaitu barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan barang siapa memberi buka orang yang berpuasa, maka mendapat pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa tersebut. Barang siapa memberi perbukaan atau makan atau minum kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Dan sedekah yang paling baik adalah sedekah pada bulan Ramadan. Sekalian, Rasulullah SAW pernah ditanya, sedekah apakah yang paling mulia? Rasulullah menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Orang yang banyak beribadah menghidupkan bulan Ramadan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang beribadah atau menghidupkan bulan Ramadan dengan iman, mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Doa orang yang berpuasa adalah mustajab. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 macam doa yang mustajab, yaitu orang yang sedang puasa, doa orang yang musafir, dan doa orang yang teraniaya. Ya, teraniaya. Puasa dan Al-Quran dibaca pada malam Ramadan akan memberi syafaat kepada orang yang mengerjakannya kelak di hari kiamat. Ya, puasa dan Al-Quran ini sebagai penerang nanti di alam kubur maupun di hari kiamat. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, ya Rob, aku mencegahnya dari makan minum di siang hari. Kemudian Al-Quran juga berkata, aku mencegahnya dari tidur di malam hari. Maka kami mohon syafaat buat dia. Beliau bersabda, maka keduanya dibolehkan memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian, jadi Al-Quran dan puasa tadi, masing-masing tadi berebut ingin memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Kemudian ibadah orang yang melaksanakan umroh pada bulan Ramadan, maka mendapatkan pahala seperti pahalanya haji bersama dengan Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Itu teman-teman sekalian, tentang kemuliaan Ramadan, tentang bagaimana kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, karena ini bulan Rahman, bulan ampunan, bulan Maghfirah, dan semuanya banyak sekali kefadilan di bulan ini. Fadilah di bulan Ramadan, orang mukmin ini menurut Ali bin Abi Thalib, bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang mukmin keluar dari dosanya pada malam pertama.
seperti saat dia dilahirkan ibunya, jadi artinya bersih. Dan pada malam kedua ia diampuni dan juga oleh kedua orang tuanya, keduanya mukmin. Ya, jadi kita diampuni dan orang tua kita juga diampuni. Dan pada malam ketiga seorang malaikat berseru di bawah ars, mulailah beramal, semoga Allah mengampuni dosamu yang telah lewat. Kemudian pada malam keempat dia memperoleh pahala seperti pahalanya membaca Taurat, Injil, Zabur, dan Furqan. Kemudian pada malam kelima Allah Ta'ala memberinya seperti pahala orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Masjidil Aqsa. Pada malam keenam Allah Ta'ala memberinya pahala orang yang bertawaf di Baitul Makmur dan dimohonkan ampun oleh setiap batu dan cadas. Pada malam ketujuh, seolah-olah ia mencapai derajat Nabi Musa dan kemenangan atas Fir'aun dan Hanan. Pada malam ke-18, Allah Ta'ala memberinya apa yang pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada malam ke-19, seolah-olah ia menyembah Allah Ta'ala sebagaimana ibadah Nabi sebelumnya, sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ke-10, Allah Ta'ala mengaruniai dia kebaikan dunia dan akhirat. Pada malam ke-11, ia keluar dari dunia seperti saat dilahirkan dari perut ibunya. Pada malam ke-12, ia datang pada hari kiamat, sedang wajahnya bagaikan bulan di malam purnama. Pada malam ke-13, ia datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari setiap keburukan. Pada malam ke-14, para malaikat datang seraya memberi kesaksian untuknya bahwa dia telah melakukan sholat tarawih, maka Allah tidak menghisapnya pada hari kiamat. Pada malam ke-15, ia didoakan oleh para malaikat dan para penanggung ars dan kursi. Ya, jadi didoakan oleh para malaikat. Ya. Dan pada malam ke-16, Allah menetapkan baginya kebebasan untuk selamat dari neraka dan kebebasan masuk dalam surga. Kemudian pada malam ke-17 diberi seperti pahala para nabi. Kemudian pada malam ke-18 seorang malaikat menyeru, hai hamba Allah, sesungguhnya Allah ridho kepadamu dan kepada ibu bapakmu. Kemudian pada malam ke-19 Allah mengangkat derajat-derajatnya dalam surga Firdaus. Kemudian pada malam ke-20 Allah memberi pahala para syuhada dan para sholihin. Pada malam ke-21 Allah membangun untuknya sebuah gedung dari cahaya. Pada malam ke-22 ia datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari setiap kesedihan dan kesusahan. Pada malam ke-23 Allah membangun untuknya sebuah kota dalam surga. Pada malam ke-24 ia memperoleh 24 doa yang dikabulkan. Pada malam ke-25 Allah telah menghapuskan darinya azab kubur. Pada malam ke-26 Allah mengangkat pahalanya selama 40 tahun. Pada malam ke-27 ia dapat melewati sirat pada hari kiamat bagaikan kilat yang menyambar. Pada malam ke-28 Allah mengangkat baginya 1000 derajat dalam surga. Pada malam ke-29 Allah memberinya pahala 1000 haji yang diterima. Dan pada malam ke-30 Allah berfirman, hai hambaku, makanlah buah-buahan surga, mandilah dari air salsabil dan minumlah dan dari Kautsar. Akulah Tuhanmu dan engkau hambaku. Ini ya, bersumber dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi besar Muhammad SAW. Ya, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, ini diperintahkan kita juga di bulan Ramadan
Barang siapa yang beriktikaf karena iman dan ikhlas, maka diampunilah dosanya yang telah lewat. Ya, setelah itu karena waktu itu Nabi beriktikaf di masjid dan akhirnya Nabi juga melakukan iktikaf kepada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan sehingga Allah mau mewafatkannya dan kemudian istri-istrinya pun juga iktikaf tapi istrinya iktikafnya yaitu di rumah mereka masing-masing. Jadi kita juga bisa beriktikaf di rumah kita masing-masing. Demikian, mudah-mudahan kita menambah keimanan, keyakinan, kecintaan, semangat, motivasi untuk beribadah semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah. Semua kebenaran datang dari Allah, kesalahan itu murni dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha hadiba, khafidatur rafi'ah, idza rujatil ardu rajja, wa busatil jibalu bassa, wa kanat haba'an munbassa, wa kuntum aswajan salasa, fa ashabul maimanati ma ashabul maimana, wa ashabul masamati ma ashabul masama, wasabiquna sabiqun, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, sullatun minal awwalin, wa khalilun minal akhirin, ala sururin malduna, muttaqina alaiha mutaqabilin, yatufu alaihim wildanun mukhalladun, bi ahwabi wa abarika wa kasim min ma'in, la yusadauna anha wa la yumsihun, wa fakihatin mimma yatakhayyarun, wa lahmi tayrin mimma yastahun, wa huru'in, ka amsalil lulu'il ma'nun, jazaan bima kanu ya'malun, la yasma'una fiha lagwa la tasima illa hilan salaman salama, wa ashabul yamini ma ashabul yamin, fi sidrin mahdud, wa talhim mandud, wa dilim mamdud, wa ma'im maskub, wa fakihatin kasira, la mahtuatin wa la mamnuah, wa furushim marfu'ah, inna ansanahunna insya'a, Fajalnahunna bekaron, uruban atsroba li ashabil yamin, sullatun minal awwalin, wa sullatun minal akhirin, wa ashabus shimali ma ashabus shimal, fi samumin wa hamim, nadiri yahmum, la baridi wa la karim, innahum kanu qabla dalika mutsrafin, wa kanu yusiruna alal haditsil azim, Yakanu yaquluna aida mitna wa kunna turaba wa idaman na inna lamabusun aw abaunal awwalun Kul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una illa miqati yaumin ma'lum summa innakum ayyuhad dalunal mukadzibun la'akiluna min sajarin min zakum famalinu mihan famaliuna minhal butun fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna surbal him hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun antum tahluhunahu am nahnu khalihun nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin ala an nubadila amsyalakum wa nusyiakum fi ma la ta'lamun wa laqad alimtumun nasyatal ula falawla tadhakkarun afara'aytum ma tahrusun antum tasra'unahu am nahnu syari'un law nasya'u laja'alnahu taman fadaltum tafakkahun inna lamukhramun bal nahnu mahrumun afara'aytum alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal musni am nahnu munzilun law nasya'u ja'alnahu jajan falawla tashkurun
فرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم